Oke, perkenalkan nama saya Alsan Poindi Sinaga, NIM 2018 31034. Di sini saya akan oke, sinar dulu. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi yang akan saya bawakan itu di bab 3, yaitu integrasi multimedia ke dalam kurikulum. Nah, saya kedapatan di bagian 5 dan 6, yaitu integrasi multimedia ke dalam standar pengelolaan dan integrasi multimedia ke dalam standar pembiayaan pendidikan. Oke. Next. Oke. Nah, ini dia. Yang pertama, integrasi multimedia ke dalam standar pengelolaan. Nah, 5 hal dalam mengembangkan perangkat lunak pembelajaran untuk mengatasi pembelajaran secara global itu dibagi jadi 5, yaitu individualis, budaya, bahasa, motivasi, dan penyampaian. Nah, yang pertama kita bahas yaitu individualisasi. Nah, individualisasi itu apa? Nah, sini saya artikan secara singkat dan mudah dimengerti ya, yaitu manusia yang memiliki pandangan moral maupun pandangan sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan diri. Nah, itu individualisasi itu yaitu tentang pandangan moral dan pandangan sosial yang menekankan kemerdekaan manusia. Ya, secara individualisme ya secara pandangan dirinya sendiri gitu tentang artinya kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. Itu intinya. Oke, next. Budaya itu apa? Suatu cara hidup yang berkembang dan memiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian bangunan, dan karya seni. Oke, selanjutnya yang bahasa. Di sini bahasa itu adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya dengan menggunakan tanda, misalnya menggunakan kata dan gerakan. Ya, selanjutnya ke motivasi. Nah, motivasi itu apa? Motivasi itu adalah proses yang menjelaskan intensitas arah dan ketekunan seseorang untuk mencapai tujuan. Selanjutnya untuk yang terakhir itu penyampaian. Proses penyampaian itu apa? Proses atau cara dalam menyampaikan suatu hal yang bisa bertujuan menginformasikan suatu kepada orang yang ada di sekitarnya. Nah, kita lanjut yang ke materi selanjutnya atau materi terakhir, yaitu tentang integrasi multimedia ke dalam standar pembiayaan pendidikan. Nah, faktor pada pembelajaran berbasis multimedia itu ada uh, dua bagian ya. Yang bagian pertama itu sarana dan prasarana dan sumber daya manusianya. Nah, pertama kita bahas dulu sarana dan prasarana. Prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Misalnya lokasi, bangunan, sekolah, lapangan olahraga, uang, dan lain-lain. Nah, kalau sarana itu berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Misalnya sarananya ruang, buku, komputer, perpustakaan, ya seperti alat-alat pada umumnya yang digunakan. Ya, itu alat-alatnya kalau sarananya untuk mencapai tujuannya kalau sarana. Sedangkan prasarananya tidak langsung untuk mencapai tujuannya dulu dalam pendidikan. Itu bedanya langsung dan tidak langsung. Oke, selanjutnya itu sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam pendidikan itu meliputi kepala sekolah, guru, karyawan, dan komite sekolah. Nah, tugas dari manajemen sumber daya manusia pada dasarnya adalah mengelola unsur manusia dengan segenap potensi yang dimiliki seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan pendidikan. Nah, ini dua faktor yang sangat penting ya dalam pembiayaan dalam multimedia di dalam bidang sekolah. Dari sarana dan prasarananya maupun sumber daya manusianya itu
Dua faktor yang paling penting yang menurut saya yang harus dibahas dalam materi pengembangan multimedia di pembiayaan sekolah. Oke, sekian presentasi saya ucapkan terima kasih.